Oke semuanya, jadi di kesempatan kemarin kita telah menyambung antara kabel untuk pompa, untuk powernya atau common, untuk starting dan untuk runningnya udah tak jelasin di kesempatan yang kemarin, video yang kemarin. Kali ini setelah kita solder, kali ini kita akan memasang selongsong pada setiap sambungan kabelnya. Ini selongsong seperti ini dapat Anda beli di link deskripsi di bawah ini ya. Udah tak sediakan apabila Anda ingin membelinya, dan juga kawat yang saya gunakan pun telah saya sediakan linknya apabila Anda ingin atau mencoba untuk menggulung pompa air ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melapisi isolator, kita akan memasang isolator di setiap sambungan. Ini sangat penting, kita harus pakai ini selongsong, komponen poin yang sangat penting untuk digunakan ya pada setiap proses penggulungan seperti itu. Dan kita pasang dulu, kemudian kita akan memberi penyekat antara kawat primer dan kawat sekunder agar tidak saling bergesekan ketika pompa air menyala, ketika pompa air dihidupkan. Oke, kita pasang dulu selongsong ya. Dan oke, kali ini seperti yang tak sampaikan tadi, kita akan memasang penyekat mika dengan menggunakan mika ukuran 0,20, penyekat antara kawat primer dan kawat sekunder agar tidak saling bergesekan seperti itu ya. Penyekat seperti ini sangatlah umum digunakan untuk penggulungan atau untuk penggulungan dinamo pompa air, dinamo penggerak, dan dinamo 3 fase pun juga menggunakan penyekat-penyekat seperti ini. Tapi kalau dinamo yang gede-gede kadang pakainya penyekat yang kertas, tapi ada juga yang mika. Tergantung teknisinya, tergantung engineeringnya, dia memakai apa seperti itu. Langkah selanjutnya kita akan menali kawatnya agar rapat, agar kencang seperti itu ya, agar tidak nyangkut pada rotor ketika akan kita masukkan as rotor pada pompanya. Oke, kali ini kita akan menali dulu. Talinya juga seperti biasa, saya menggunakan benang nilon yang dapat Anda beli di toko bangunan ataupun di toko online juga banyak sih seperti ini. Oke, kita tali terlebih dahulu.
Jadi setelah semuanya oke, pembentukan kawat oke, telah kita pukul tadi, kita akan memasukkan sela-sela yang masih nonjol pada mika plastiknya ya, agar enggak menimbulkan gesekan apabila kita nanti akan memasukkan rotor asnya seperti itu. Ini alat yang tak gunakan adalah sendok biasa yang buat makan itu. Kalau bisa bahannya yang enggak bikin goresan, atau bahannya yang bisa halus lah kalau bisa ya, kalau bisa jangan yang kasar-kasar gitu. Ini seperti ini ya, tapi jangan pakai kayu juga bisa, pakai kayu stick yang buat masukin ke kawat ke pompa juga nggak masalah, juga bisa. Seperti ini langkah yang tak pakai ya. Anda pun juga bisa menirunya, bisa mencontohnya, atau mungkin Anda ada poin terbaik atau ada alat tersendiri yang emang bisa digunakan untuk memasukkan mika atau isolator mika yang masih menonjol pada spool ya, seperti itu. Dan kita masukkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyerlak pompa airnya, spool pompa airnya. Untuk penggulungan pompa air Shimizu Semi-Jet 108 saya menggunakan selak HTK ya. Dan setelah rapi, setelah semua oke, langkah selanjutnya kita siapkan HTK insulating material W63. Ada 62, ada 63, itu tergantung sesuai keperluan Anda aja. Dan untuk Anda bisa membeli di link deskripsi yang telah tak sediakan di bawah ini. Apabila Anda ingin menggulung atau Anda ingin belajar menggulung pompa air, itu terserah Anda. Tak siapkan pokoknya, intinya ya yang termurah yang tak gunakan di sini. Jadi yang pertama kita tuangkan ke bekas cuka, wadah cuka nih ya yang tak pakai. Kemudian kita kucur-kucurkan pada sela-sela kawat ya, seperti ini contohnya. Kita kucurkan, kita tuangkan di situ agar nantinya kawatnya itu kenceng, nggak getar-getar banget gitulah pokoknya, seperti itu. Dan juga mapan, pokoknya intinya ini alat, ini cairan untuk mengelem spool agar aman, juga melindungi dari panas yang dihasilkan ketika pompa air digunakan, ketika spool dipakai, ketika pompa berputar. Kan kadang perputaran pompa itu cukup lumayan lama ya, sekitar 30 menit, 15 sampai 30 menit sih untuk ngisi tampungan dengan kapasitas 500 literan lah ya. Itu pun juga tergantung dalamnya, karena semakin dalam pompa itu akan mempengaruhi jumlah air yang akan dikeluarkan, seperti itu ya. Oke, dan langkah selanjutnya adalah kita keringkan apabila kita sudah memberi selak ke seluruh bagian spool pompa air ya. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan as rotornya, kemudian kita akan memasang kawat yang atau keren yang telah kita spool kemarin seperti ini contohnya. As sudah nggak nyangkut, dan inilah tipe pompa airnya model jet 108 bit, ampernya 1,6 ampere ya, cukup lumayan gede. Oke, kita masukkan terlebih dahulu dan kita pasang. Dan ada lagi nih, jangan sampai lupa tentang penyambungan kabelnya. Ini harus Anda ingat benar-benar ya. Di sini terdapat kabel yang berwarna merah, kabel yang berwarna abu-abu, dan kabel yang berwarna hitam, dimana salah satu bagian kabel itu tersambung ke kapasitor dan juga ada yang tersambung ke listrik kapasitor. Lalu mana aja sambungan-sambungan kabel itu yang akan terhubung ke listrik kapasitor dan kapasitor saja. Di sini telah tak sampaikan di awal video, di video-video yang lalu, tentang 3 kabel warna ini ya,
Yang pertama, yang bagian warna hitam itu adalah kabel common. Kabel commonnya itu adalah kabel yang terhubung ke listrik langsung ya. Dan nomor 2, kabel warna merah itu adalah kabel yang terhubung ke listrik beserta terhubung dengan kapasitor untuk runningnya. Dan untuk kabel yang starting atau kabel yang berwarna abu-abu itu hanya akan tersambung pada bagian kapasitor saja, seperti itu. Dan seperti ini langkah mudah pemasangan karen pompa air yang telah kita gulung, kita ganti kawat kemarin ya. Dan nanti juga akan kita coba berapa sih ampere yang berjalan ketika pompa air dinyalakan. Apakah sampai 1,6 arus puncak pompa air ini, atau 1 ampere, atau di bawah 1 ampere. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk bagian kipasnya. Untuk kipasnya, apabila udah rusak wajib ganti baru. Kenapa? Karena ini untuk pendinginan. Jadi apabila pompa nggak ada kipasnya, nggak ada pendinginannya, itu lama kelamaan juga akan cepat rusak. Jadi komponen ini wajib Anda pasang. Meskipun rusak ya beli baru, karena yang jual juga banyak juga kan. Dan setelah semua oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba apakah pompa air ini berputar atau tidak berputar ya. Langkah percobaannya kita akan memasang langsung ke listrik ya, dan kita juga akan menyiapkan tang ampere untuk mengukur berapa sih ampere yang berjalan ketika pompa air ini berputar ya. Apakah melebihi 1,6 atau di bawah itu. Dan kali ini pompa udah muter, ampere udah terlihat di sini 0,57 ya, cukup lumayan bagus untuk penggulungan pompa air ya. Jadi untuk data yang tak gunakan itu telah tak sampaikan ketika saya sedang memasukkan kawatnya. Jadi apabila Anda mencari datanya
itu udah tak sampaikan semua, dari penggunaan kawat, ukuran kawat, jumlah lilitan, cara penggulungan, cara penyambungan, cara pemasangan, pelepasan kawat yang udah rusak, itu juga udah tak sampaikan semuanya. Jadi seperti itu ya. Dan oke, mungkin sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Silahkan tanyakan apabila ada yang kurang jelas atau emang sangat perlu ditanyakan. Silahkan komen di bawah ini, dan link pembelian udah tak sertakan apabila Anda ingin membeli kawatnya, ukuran kawatnya, membeli mikanya, membeli selaknya, membeli selongsongnya, itu juga udah saya sediakan di link deskripsi di bawah ini. Oke, terima kasih, selamat menjalani segala aktivitas Anda.